Karena saat ini kita dihadapkan pada kondisi di mana banyak orang awam yang sok kritis. Silat jadi YouTuber mengkritisi para ulama. Penyanyi jadi YouTuber mengkritisi para ulama. Guru gembul karena hanya sekedar memiliki kemampuan untuk bicara, ia mengkritisi para ulama, bahkan menantang para ulama. Orang-orang awam yang sok kritis. Semua karena cinta kami di sini, belajar dan bertumbuh di bawah bimbingan. Semua karena cinta kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma kana li basharin ayyu'tiyahu Allahul hukma ayyu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina istannu bi sunnatihi wa yatakhallaquna bi akhlaqihi wa ala atba'ihim wa atba'i atba'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Mukarramun, Majelis Pendiri Yayasan Pendidikan Al-Halimi, Al-Mukarramun, Majelis Pembina Yayasan Pendidikan Al-Halimi, Al-Mukarramun, Majelis Pengawas Yayasan Pendidikan Al-Halimi, rekan-rekan di jajaran kepengurusan Dewan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi yang saya hormati, para kepala bagian dan ketua pondok, baik khusus putra ataupun putri yang saya hormati, para ustadz dan ustazah yang hadir di acara senat terbuka Ma'had Ali Tarbiyatul Muallimin Yayasan Pendidikan Al-Halimi yang saya hormati, para wali mahasantri Ma'had Ali Tarbiyatul Muallimin yang juga saya hormati, para wisudawan dan wisudawati Ma'had Ali Tarbiyatul Muallimin yang saya banggakan. Dan sikatnya semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau hari ini kita berada di tempat ini bukan semata-mata karena kita sehat, bukan semata-mata karena kita sempat, tapi lebih dari itu, ini semua adalah karena rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah itu terus Ia curahkan kepada kita sampai kita pun ketika Ia memanggil kita semua tetap dalam keadaan dirahmati dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan keluarga beliau. Dan mudah-mudahan dengan upaya yang keras untuk kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau demi mewujudkan cinta kita kepada beliau, kita layak mendapatkan cinta dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.
Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak, ibu, para wali, mahasantri, dan juga mahasantri yang sebentar lagi akan diwisuda. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara yang sudah direncanakan sejak lama sebenarnya, wisuda untuk para mahasantri dan mahasantriwati Ma'had Ali Tarbiyatul Muallimin Yayasan Pendidikan Al-Halimi hari ini bisa terwujud bertepatan pada hari Ahad tanggal 27 bulan Oktober tahun 2024 Masehi, yang bertepatan juga dengan tanggal 24 bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan para calon alumni dari Ma'had Ali Tarbiyatul Muallimin ini diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian dari kita semua bahwa mereka akan diwisuda pada hari ini, mudah-mudahan menguatkan mereka untuk bisa mengamalkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat nanti. Karena mereka ditunggu amanah yang sudah diembankan oleh masyarakat mereka harus segera laksanakan. Karena kita tidak ingin alumni-alumni kita ini menjadi orang yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah ia dapatkan selama bertahun-tahun Yayasan Pendidikan Al-Halimi, baik di pondok khusus putra ataupun putri ataupun di Ma'had Ali Tarbiyatul Muallimin. Karena kita dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Kalian semua dibutuhkan oleh masyarakat dari mana dulu kalian datang. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua, sebelum nanti ada nasihat dari guru-guru kita, saya ingin berpesan satu saja. Tadi saya membacakan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 79, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna minal kitab wa bima kuntum tadrusun. Bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak sewajarnya, tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang manusia yang diberikan kitab oleh Allah, yang diberikan kemampuan untuk menetapkan hukum oleh Allah, yang diberikan kenabian oleh Allah, tidak sewajarnya untuk dia mengatakan kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian sebagai hamba-hamba saya selain Allah. Tidak sepantasnya orang yang diberikan ilmu oleh Allah untuk mengatakan itu kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Akan tapi orang yang diberikan ilmu oleh Allah itu dia akan mengatakan kunu rabbaniyin. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang memiliki sifat rabbani. Orang-orang yang memiliki sifat rabbani itu Allah jelaskan sendiri, bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dengan sebab apa yang kalian pelajari dari kitab, dari Al-Qur'an, dan dengan keinginan kalian untuk terus belajar. Seorang alim yang mengamalkan ilmunya itu tidak akan menghentikan dirinya untuk terus belajar. Rabbaniyun itu adalah orang yang mengajar
dan tetap berusaha untuk belajar. Karena saat ini kita dihadapkan pada kondisi di mana banyak orang awam yang sok kritis. Silat jadi YouTuber mengkritisi para ulama. Penyanyi jadi YouTuber mengkritisi para ulama. Guru gembul karena hanya sekedar memiliki kemampuan untuk bicara, ia mengkritisi para ulama, bahkan menantang para ulama. Orang-orang awam yang sok kritis, kita ingin para alumni dari Ma'had Tarbiyatul Muallimin, Ma'had Ali Tarbiyatul Muallimin ini adalah orang-orang yang bisa mengajarkan ilmunya dan terus berusaha untuk belajar. Mumpung kita masih memiliki para tuan guru yang siap untuk mengajarkan ilmunya, jangan merasa puas karena kalian sudah selesai dari Tarbiyatul Muallimin. Kalian hanya mengajar dan tidak mau belajar. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang pewaris Fir'aun yang mengatakan kunu ibadan li min dunillah. Jadilah kalian menjadi hamba-hamba saya selain hamba Allah. Bukan untuk menyembah kalian dalam bentuk sujud dan rukuk, tapi kalian ingin ditaati. Ingin ditaati karena merasa sebagai seorang alim, sebagai seorang guru, apa yang kalian katakan harus ditaati. Kalian menetapkan hukum halal harus diikuti oleh umat kalian. Kalian menetapkan hukum haram yang tidak sesuai dengan apa yang Allah tentukan, kalian ingin itu ditinggalkan oleh umat kalian. Itulah bentuk penghambaan seorang manusia terhadap manusia. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, bagaimana seorang manusia menghambakan diri kepada manusia yang lain ya Rasulullah? Apakah dengan rukuk dan sujud padanya? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, idza ahallu ma ahallu wa harramu ma harramu. Apabila umat itu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh guru itu dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh guru itu, padahal tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk penghambaan seorang manusia terhadap manusia yang lain. Kita juga dihadapkan pada orang-orang yang seperti itu, yang sudah merasa alim dan banyak pengikut. Dia pun ingin ditaati seperti Allah ditaati oleh hamba-hambanya, karena dia tidak mau belajar. Keinginan untuk belajar inilah yang meredam sifat Fir'auniyah yang ada di dalam hati manusia. Maka jangan malu-malu, jangan berhenti untuk belajar. Ketika kalian sudah resmi menjadi alumni Tarbiyatul Muallimin, dan juga nanti ketika kalian sudah berkiprah di tengah-tengah masyarakat, jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk bertanya kepada guru-guru kita tentang masalah-masalah yang kalian tidak temukan jawabannya. Ini yang ingin saya tekankan dan pesankan kepada kalian. Maka mudah-mudahan para wisudawan ini bisa mengemban amanah kerasulan dengan baik, mengamalkan ilmunya dengan baik, dan terus berusaha untuk memperkaya diri, memperkaya ilmu dengan mereka terus belajar kepada guru-guru kita yang masih ada baik di Sesele ataupun di mana tempat kalian bisa belajar. Belajarlah kepada mereka. Kemudian saya sampaikan atas nama seluruh pengurus Dewan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada Amir Tarbiyatul Muallimin Ustaz Dr. Ahmad Hilwani Syafi'i LC MPD, yang dalam kondisi beliau kurang sehat, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang paripurna,
sehingga tanggung jawab untuk mengurus para mahasantriwan dan santriwati Ma'had Tarbiyatul Muallimin bisa beliau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu juga kepada seluruh jajaran Ustadz, para tuan guru yang mengajar di Ma'had Tarbiyatul Muallimin, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih, dan mudah-mudahan ilmu dan keberkahan dari eksistensi Pelunggu Sami dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Itu juga kepada para wali santriwati, para wali mahasantriwan dan mahasantriwati Ma'had Tarbiyatul Muallimin yang mempercayakan putra-putri mereka untuk dididik menjadi calon ulama, baik yang putra ataupun yang putri. Semoga niat dan maksud dari Pelunggu Sami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra dan putri Pelunggu Sami niki dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama yang rabbaniyin, sebagai ulama yang memiliki sifat rabbani, yang tidak puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari ilmu. Dari pengurus pondok khusus Putra Al-Halimi untuk menjadikan waktu mondok di pondok khusus Al-Halimi ini tidak lagi 6 tahun, tapi 10 tahun. Karena 6 tahun itu minimal. 6 tahun itu minimal. Artinya mereka 10 tahun itu MTS 3 tahun, aliyah 3 tahun, dan langsung Tarbiyatul Muallimin 4 tahun. Sehingga betul-betul kita berharap dengan mereka digembleng selama 10 tahun, mereka betul-betul bisa mengemban amanah ilmiah yang diberikan oleh para tuan guru, hingga mereka keluar dalam keadaan matang, bukan keluar dalam keadaan mentah, apalagi masak entut istilahnya itu. Jangan sampai seperti itu. Mereka inilah yang kemudian menjadi awam-awam yang sok kritis itu. Karena ulama-ulama yang masak entut itu gak selesai mondoknya. Maka dengan waktu yang lebih lama mereka menuntut ilmu di sini, kita berharap mereka betul-betul matang di dalam keilmuan dan matang di dalam mental ketika mereka nanti menghadapi masyarakat dengan berbagai macam karakter itu. Ini perlu saya sampaikan dari awal. Ini sebagai rencana dan mudah-mudahan ini bisa terwujud di masa-masa yang akan datang dan tidak akan lama lagi. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, al-mukarramun, para tuan guru, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali mahasantriwan dan mahasantriwati yang saya hormati, inilah kata-kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.